School starts next week, right? Michael adalah seorang mantan polisi yang kemudian bekerja sebagai agen asuransi. Setiap hari, dia harus berangkat dan pulang kerja dengan menggunakan kereta. Dan itu sudah menjadi rutinitasnya selama 10 tahun. Pada hari itu, Michael secara tiba-tiba diberhentikan dari pekerjaannya tanpa alasan yang jelas. Michael terpaksa harus menerima keputusan tersebut. Dia kemudian pergi ke sebuah bar, bertemu dengan temannya, Alex Murphy, yang juga adalah mantan rekan kerjanya selama menjadi detektif. Michael mengaku kepada Murphy, dia belum memberitahu istrinya bahwa dia telah diberhentikan dari pekerjaannya. You haven't told her? Padahal, mereka sangat memerlukan uang untuk membiayai putranya yang akan mendaftar di perguruan tinggi. Michael kemudian memutuskan untuk pulang. Setelah berada dalam kereta, dia menyadari bahwa ternyata dia telah kehilangan ponselnya. Tiba-tiba, seorang wanita, Joanna, mendekatinya dan berbicara dengannya. Setelah obrolan persahabatan singkat, Joanna memberitahu Michael bahwa ada kompartemen di kereta berisi uang senilai $25.000 dan uang senilai $75. Dia mengatakan bahwa Michael dapat memiliki uang tersebut. That money is yours. Asalkan dia menemukan seseorang di perhentian terakhir, yaitu di Cold Spring. Orang tersebut dikenal dengan nama Prynne. This person goes by the name of Prynne. Michael mencari di kompartemen yang dikatakan Joanna, dan ternyata dia menemukan uang tersebut. Ketika kereta berhenti, seorang wanita tiba-tiba berbicara dengannya dan mencoba meminta uang tersebut. Tetapi Michael memutuskan untuk menyimpannya karena dia sangat membutuhkan uang tersebut. Wanita itu kemudian memberi Michael sebuah amplop dan memberinya peringatan. Dia kemudian membuka amplop tersebut dan menemukan sebuah cincin kawin milik istrinya. Dia kemudian meminjam ponsel penumpang lain untuk menghubungi istrinya dan Murphy temannya. Tapi sayangnya kedua-duanya tidak bisa terhubung. Joanna kemudian menelpon dan mengancam Michael. Dia mengatakan bahwa dia telah membuat pilihan. Dia menginstruksikan Michael untuk menemukan Prynne dan tas yang dipegangnya. Find Prynne, find the bag. Dan meletakkan pelacak ke dalamnya. Michael harus melakukan hal tersebut, atau sesuatu akan terjadi pada keluarganya. Don't make me hurt someone you love. Michael mengamati beberapa penumpang yang kira-kira memiliki tas seperti yang dikatakan Joanna. Beberapa saat kemudian, Michael dihubungi lagi oleh Joanna dan menyuruhnya melihat ke bawah lantai kereta. Ternyata, dia menemukan Dylan, orang yang baru saja berkelahi dengannya. Tubuhnya dimasukkan di bawah kereta dengan peluru di kepalanya. Another dead passenger. Saat mereka semakin dekat ke Cold Spring, Michael semakin putus asa. Dia kemudian menetapkan 5 penumpang yang kemungkinan adalah Prynne, karena dia belum pernah melihat mereka sebelumnya di kereta tersebut. Setelah salah mengira pria yang bermain kartu dengan Tony adalah Prynne, Michael mengikuti seorang pemain gitar, Oliver. Ternyata, Oliver juga bukanlah Prynne, melainkan seorang pembunuh bayaran yang bekerja dengan Joanna yang juga dikirim untuk membunuh Prynne. Michael kemudian berkelahi dengan Oliver, dan Oliver jatuh keluar jendela dan ditabrak oleh kereta yang lewat. Dengan 2 perhentian yang tersisa, Michael sengaja membuat AC kereta tidak berfungsi, supaya semua penumpang yang tersisa dapat pindah ke gerbong lain
yang AC-nya masih berfungsi. Dia kemudian mencurigai seorang perawat sebagai Prin. Dia mengambil teleponnya, mengira dia menghubungi Joanna, dan menahannya di bawah todongan senjata untuk mengatakan yang sebenarnya. Tapi ternyata dia juga bukan Prin. Sorry. Begitu kereta sudah mendekati Cold Spring, Michael perlahan-lahan ingat dengan seorang wanita muda yang hendak pergi ke Cold Spring, tetapi telah berganti kursi ketika berada di samping penumpang pria yang menjengkelkan. Nama wanita itu adalah Sophia. Prin bukanlah nama aslinya, melainkan berasal dari bacaannya The Scarlet Letter yang ditulis oleh Hester Prynne. Hester Prynne, The Scarlet Letter. Michael kemudian menyadari bahwa Sophia merupakan saksi mata pembunuhan yang dilakukan oleh seorang polisi yang bekerja sama dengan Joanna. Sophia seharusnya bersaksi dengan 2 agen FBI di Cold Spring. Dan Joanna tidak ingin dia bersaksi serta memberikan barang bukti pembunuhan. Sehingga dia meminta Michael untuk membunuh Prynne. Tetapi Michael menolak perintah Joanna. This is your last chance, Michael. Do it. No. Justru dia ingin melindunginya. Joanna kemudian menjadi marah dan mengatakan bahwa semua orang dalam kereta akan mati. Your family, everyone on that train. Do you understand? Who's they? Kereta terus berjalan. Michael kemudian menyuruh salah satu kondektur, Sam, untuk menghentikan kereta. Sam menghentikannya, tetapi keretanya terus melaju karena ternyata masinisnya telah tewas. Michael dan Sam mencoba menyelamatkan penumpang yang tersisa. Mereka berusaha melepaskan gerbong terakhir. Passengers are in the last car. Can we detach it? Michael berhasil melepaskannya dengan bantuan Sam. Sayangnya, rantai gerbong kemudian tersangkut. Sam membantu Michael melepaskannya, tetapi kereta itu menabrak sebuah tiang dan Sam masih berada di dalam gerbong tersebut. Sedangkan Michael, dia berhasil melompat ke gerbong lain bersama penumpang yang tersisa. Kemudian, gerbong tersebut terguling dan akhirnya berhenti di sebuah tempat. Begitu semua orang sudah tenang, Michael kemudian bertanya pada Sophia apa yang mungkin dia miliki yang diinginkan oleh Joanna dan orang-orangnya. Dia mengeluarkan sebuah flash drive yang berisi informasi yang mungkin diketahui oleh Enrique, seorang pengembang kota yang mati terbunuh. Ketika pembunuhan itu terjadi, Sophia berada di sana dan menjadi saksi mata. Dan Sophia tidak ingin melapor ke polisi, karena pembunuhnya adalah polisi. Dan dia juga sempat mendengar seseorang menyebutkan kata mulia. Be noble. Noble. Polisi kemudian tiba. Mereka mengira bahwa Michael telah menyandra para penumpang. Murphy, yang adalah teman Michael, diminta untuk berbicara dengannya. Murphy kemudian bernegosiasi dengannya. Release some hostages and take me instead. Michael kemudian membiarkan beberapa penumpang lainnya keluar dan yang lainnya tetap di dalam gerbong. Michael mencoba membuat Murphy memberitahunya apa yang mungkin dia ketahui tentang konspirasi tersebut. Tiba-tiba, tanpa disengaja, Murphy menyebutkan ungkapan, Mike, I get it. You want to do the noble thing here. tanpa disadari, dia telah memberi petunjuk pada Michael tentang keterlibatannya dalam pembunuhan tersebut. Murphy kemudian mengakui keterlibatannya. Dia kemudian mengeluarkan senjatanya, memberitahu Michael bahwa dia juga melakukannya demi keselamatan keluarganya. Murphy kemudian bertanya, Who's Prig? tetapi tidak ada satupun yang menjawab. Sophia tiba-tiba berkata. I'm Prin. Kemudian, penumpang lain mulai mengatakan bahwa mereka adalah I'm Prin. I'm Prin. They're lying. I'm Prin.
Michael dan Murphy kemudian bertarung, sementara polisi di luar mencoba untuk menembak Michael dari kejauhan. Ternyata mereka salah sasaran. Yang mereka tembak justru adalah Murphy. Kemudian petugas polisi mengepung mereka, dan Sofia mengatakan bahwa Michael tidak bersalah, justru dialah yang berusaha melindungi dirinya. Michael akhirnya bisa bertemu kembali dengan istri dan anaknya. Sofia bertemu dengan agen FBI dan memberikan kesaksiannya. Penumpang lain menganggap Michael sebagai pahlawan. Kapten David kemudian berbicara dengan Michael, yang mengatakan mereka akan menyelidiki Murphy dan kaki tangannya. Dan dia juga meminta Michael kembali ke pekerjaan lamanya sebagai detektif. We miss guys like you in the department. Beberapa waktu kemudian, Michael kembali ke kereta tersebut, dan dia berhasil bertemu dengan Joanna. Tetapi Joanna berpura-pura tidak mengenalnya. Setelah Michael berbicara dengannya, One little thing. Joanna kemudian bertanya. What's that? Michael kemudian mengeluarkan lencana detektifnya.